Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala, pertama tiada kata yang paling bagus selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ke berapa? Alhamdulillah paginya. Alhamdulillah rabbil alamin, di malam yang ke-28 ini kita masuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Jadi Bapak Ibu, datangnya kita ke masjid ini itu atas panggilan Allah dan atas izin Allah, yang mana di malam 28 ini adalah malam detik-detik terakhir dari bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lakukan perbandingan, tidak semua manusia di malam ke-28 ini masih hadir di masjid, masih menunaikan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin di malam-malam bulan 7, 28 ini kita sudah sibuk mikirkan lagu kekayaan, kita sudah sibuk bikin kue, ya, kue dulu, lagu kue dulu, lah ya, alhamdulillah, sudah sibuk bikin kue, COD, lagu raya, lagunya besar-besar kita sepi, segala macam, akhirnya terus hilang kefokusan kita, hilang keistiqomahan kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, perlu perkenalan enggak, Bro? Perlu, Pak? Nama saya Bapak Ibu, nama tim kepala saya semua orang. Nama saya Muhammad Sabri. Al-Fuqah Masalah. Ada anak Bro? Aduh. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena bahasa kita sama, bangsa kita sama, agama kita sama, yang jelas, yang pastinya kita adalah saudara, saudara seagama, saudara sebahasa, saudara sebangsa, dan saudara seiman dan seagama. Insyaallah. Keseharian Ibu, keseharian Ibu, mengajar teman, masih untuk guru, kalau ibu abang, ibu tengok, ayo kamu nanti. Jadi, Bapak Ibu Muslimin rahimahullah, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini kelapannya berjasa kepada kita semua dengan jasa-jasa beliau itu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita merasakan hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah, tidak membawa firman Allah, tidak membawa ayat-ayat Al-Quran, mungkin kita tidak tahu bagaimana adab seorang anak terhadap orang tua atau adab orang tua terhadap anak. Melalui firman Allah, melalui hadis Nabi, kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Muslimin rahimahullah, akhirnya ceramah sudah panjang. Mungkin betul-betul baik, yang itu baik, mau sholat tarawih, sudah kita ulang. Setuju ya? Kalau namanya kita, mau pun berdoa,
awal Ramadan tiba hari raya. Sholat tarawih ramai di awal Ramadan pertama. Sudah sampai di luar mungkin menyambut kebahagiaan luar biasa. Beli takjil, beli bakso, beli apa-apa, beli semuanya. Di awal-awal Ramadan dibantu. Seminggu Ramadan kita masih semangat. Datang terawih segala macam. Mulai 10 Ramadan pertengahan, mulai jemaah berkurang sedikit. Dan hari ini sebenarnya kalau kita lagi orang-orang bertahan, orang-orang masih istiqomah untuk mendirikan Ramadan ini. Dan setelah itu muncul lagi 10 Ramadan terakhir. Nah, 10 Ramadan terakhir itulah yang paling berat tantangannya. Sebenarnya Bapak Ibu Muslim rahimahullah, 10 Ramadan terakhir ini harusnya kita lebih semangat daripada 10 Ramadan awal, 10 Ramadan pertengahan. Harusnya kita semangat. Kenapa kita semangat? Karena 10 Ramadan terakhir itu kita sudah mulai mendekati garis final. Kita ini mau final tuh. Kalau orang berlari, pancung lari begitu, pas di garis ini mendekati garis final itu, dia kerahkan seluruh kekuatannya. Dan dia kerahkan seluruh kesungguhannya supaya dia menjadi pemenang. Tapi akhirnya kita terbalik. Ramadan terakhir ini, mulai kita ibadah pada agama semaratan, datang ke masjid ada semaratan. Apa alasannya? Bikin kue, jalan-jalan, bukber, segala macam. Jadi kami sendiri akan bilang, kita ini selalu hadisi. Bahkan saya teliti hadis-hadis Nabi juga tahu. Kebetulan dulu saya kuliahnya tentang hadis. S1 S2-nya hadis. Dimiliki hadis itu kita ada. Belum sekolah ke hadis, kita hadis itu kita ada. Dimiliki hadis itu. Sementara saya teliti hadis-hadis Nabi, ternyata hadis Nabi itu banyak berbicara 10 Ramadan terakhir daripada 10 Ramadan awal, 10 Ramadan pertengahan. Banyak yang hadis yang berbicara 10 Ramadan terakhir. 10 Ramadan terakhir itu berbicara Lailatul Qadar, berbicara kapan Lailatul Qadar itu turun. Turunnya adalah di malam ganjil, malam 21, 23, 27. Dan bahkan ada Imam Nawawi bersumpah dia. Apa kata Imam Nawawi? Malam Lailatul Qadar itu turun di malam 27. Nanti malam 27 tadi. Mana tadi kan? Malam tadi, Pak. Malam tadi itu dulu. Seorang ulama hadis Imam Nawawi bersumpah dia. Kalau Lailatul Qadar itu turun di malam 27. Tapi banyak perbedaan pendapat ulama. Tapi Rasulullah akan memberikan clue kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil 10 Ramadan terakhir. Kata Rasulullah, taharul fi Lailatul Qadar. Fi sya'ril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 Ramadan terakhir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipaparkan oleh Nabi hadis-hadisnya. Dulunya apa? Di malam-malam yang ganjil. Bapak Ibu kira-kira tahu tak Lailatul Qadar itu berapa? Tahu tak? Masalah Lailatul Qadar tak? Tahu tak? Bapak-bapak tahu tak? Tahu tak? Aku tahu dulu. Etah Lailatul Qadar itu tinggi, etah lanang, sudah dulu. Cuma Rasulullah hanya memberikan dulu. Nah, terdapat dalam hadis lain, kata Rasulullah, ciri-ciri Lailatul Qadar itu turun. Katanya, kata Rasulullah ya. Ciri-cirinya ketika pagi hari dia melihat agak kekuning-kuningan di langit-langit bumi. Itu tandanya malam Lailatul Qadar telah berlalu di malam hari ini. Lihat ya. Jadi awal bisa menentukan Lailatul Qadar itu ketika di pagi harinya awalnya langit, aku kemerahan, itu di malam ganjil. Pas pagi ada betul, lihat langit-langit pagi itu, agak kemerah-merahan, agak kuning-kuningan di langit. Tandanya Lailatul Qadar telah turun di malam tadi. Ini yang kami sebenarnya berdua. Lailatul Qadar ini penuh dengan misteri. Tidak bisa kita tentukan kapannya. Karena nanti tidak akan dikatakan
itu kalian itu turun dari Selasa, tanggal sekian, bulan sekian nggak ada. Cuma Rasulullah hanya memberikan clue malam-malam yang ganjil. Cuma kita ada pada Rasulullah SAW. Jadi kami sebenarnya Alhamdulillah, bagaimana tradisi Nabi di 10 Ramadan terakhir ini, kata hadis dari Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah itu lebih bersungguh-sungguh totalitas beribadah kepada Allah di 10 Ramadan terakhir dibandingkan dengan 20 Ramadan awal. Nah, kata Rasulullah hadis dari Rasulullah. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW di 10 Ramadan terakhir ini? Anna Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-ashr", ketika telah memasuki 10 Ramadan terakhir, Rasulullah mulai syaddu mi'zarah. Rasulullah mulai mempersiapkan, mengencangkan sarungnya. Kalau dalam bahasa terminologi kita pada sekarang apa itu? Apa artinya mempersiapkan pakaian kita dengan sebaik-baiknya? Apa artinya? Untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Makanya sudah 10 Ramadan terakhir itu mulai merapikan pakaiannya, dia mulai mengencangkan ketinggiannya, dia mulai mempersiapkan segala bentuk dari pakaiannya untuk mempersiapkan ibadah secara sungguh-sungguh serius di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahya laila. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Rasulullah mulai menghidupkan malam-malamnya. Jadi Nabi Muhammad itu di 10 Ramadan terakhir itu, dia tidak memikirkan baju layak, dia tidak memikirkan mungkin bikin kue. Seperti apa? Dia duduk berubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah, baca Al-Quran kepada Allah. Itu kerja Nabi Muhammad SAW di 10 Ramadan terakhir. Lalu selanjutnya apa lagi? Rasulullah mulai wa'aikazalailah. Rasulullah mulai membangunkan anak istrinya. Supaya apa? Supaya bangun, sholat tahajud, baca Al-Quran, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang disebut oleh para ulama, yakni i'tikaf. Karena ya'takifu sya'rul fil akhir. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu beriktikaf di 10 Ramadan terakhir hatta yusafumah, hingga sampai beliau wafat. Jadi Bapak Ibu, tradisi Muhammad SAW itu di 10 Ramadan terakhir sampai dia meninggal dunia, dia selalu melaksanakan iktikaf, berdiam diri di masjid, zikir kepada Allah, zikrullah kepada Allah, baca Al-Quran, berubudiyah kepada Allah, bermediasi dengan Allah, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW di 10 Ramadan terakhir. Jadi Rasulullah Mantaro Ustaz kami yang tadi kan tadi di Ramadan aku tunggu kami iktikaf, berzikir dan segala macam. Oke, saya pahami itu. Kalau Bapak Ibu seandainya tak sempat untuk berdiri ke masjid, beriktikaf kepada Allah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan yang kedua. Apa jalan yang keduanya? Kata Ustaz Adi Hidayat, beliau itu. Kalau seandainya orang tidak sempat iktikaf, ketika kita datang sholat berjemaah ke masjid, ketuk pintu masjid, niatkanlah di hati kita untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kamu di masjid, mengingat Allah kamu di masjid, zikirnya kamu di masjid, dihitung iktikaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita tidak sanggup mengamalkan 10 Ramadan terakhir sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Muhammad SAW, apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan ialah beribadahlah kita dengan intisaban. Apa itu intisaban Bapak Ibu? Beribadahlah kita dengan serius. Kalau Bapak Ibu sholat zuhurlah dengan khusyuk, sholat zuhurlah dengan pengharapan ampunan dan pengharapan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius ya Bapak Ibu? Datang ke masjid, serius kita sholatnya, sholat isya dengan khusyuk, sholat tarawih dengan khusyuk, sholat dengan semangat, sholat dengan sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita dengan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan di Ramadan ini, selama 10 Ramadan ini, dosa kita memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi dengan totalitas mungkin itu tidak bagus. Jadi bagaimana caranya? Apapun ibadah yang kita lakukan, marilah kita beribadah dengan sirul ihtisaban. Marilah kita beribadah dengan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti akhir Ramadan ini dosa kita memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, ceramah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Ramadan tinggal menghitung hari lagi tidak menurunkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita hidupkan sampai hari raya Idul Fitri dan bahkan sampai setelah Lebaran nanti. Demikian jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.